Apakah Anda menyayangi orang tua Anda? Atau Anda sendiri sudah memasuki usia emas? Maka video ini wajib Anda tonton sampai habis. Karena tanpa sadar, makanan lezat yang selama ini kita anggap biasa, ternyata bisa menjadi racun mematikan bagi lansia. Ya, Anda tidak salah dengar. Makanan yang menggoda selera, yang sering muncul di meja makan kita, ternyata mengandung bahaya tersembunyi yang bisa mempercepat penuaan, merusak organ vital, bahkan memicu kematian mendadak. Dan yang paling mengejutkan, makanan ini sering dikonsumsi setiap hari oleh jutaan lansia di seluruh dunia. Ingin tahu apa saja 7 makanan enak yang diam-diam membunuh pelan-pelan ini? Stay tuned, karena jawabannya akan membuat Anda kaget dan langsung mengubah isi dapur Anda. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan konten penting lainnya tentang kesehatan lansia. Karena hidup sehat bukan hanya pilihan, tapi keharusan. Mari kita mulai dengan makanan nomor 7, yang mungkin sedang Anda simpan di lemari es sekarang. Daging olahan. Nomor 7 dalam daftar makanan enak yang ternyata bisa menjadi racun mematikan buat lansia adalah daging olahan. Sosis, ham, nugget, kornet, daging asap. Siapa yang tidak suka? Rasanya gurih, praktis, bisa langsung dimakan atau tinggal goreng sebentar. Tapi tahukah kamu, di balik kelezatannya, tersembunyi bahaya besar untuk tubuh lansia. Daging olahan penuh dengan pengawet nitrit, sodium tinggi, dan bahan kimia tambahan yang bertujuan memperpanjang masa simpan. Tapi justru karena itulah, makanan ini bisa memicu kanker, meningkatkan tekanan darah, bahkan merusak fungsi ginjal jika dikonsumsi rutin. Apalagi bagi lansia yang organnya sudah tidak sekuat dulu. Tubuh mereka lebih lambat membuang zat-zat beracun, sehingga risiko keracunan meningkat drastis. Menurut penelitian dari WHO, daging olahan dikategorikan sebagai karsinogen kelompok 1, artinya sama bahayanya dengan rokok dan asbestos. Bayangkan, Anda memberikan sosis tiap pagi kepada orang tua Anda, tanpa sadar seperti menyuapkan racun perlahan-lahan. Dan yang membuat ngeri, sebagian besar keluarga tidak sadar ini adalah masalah. Mereka mengira asal makanan matang dan lezat, maka itu sehat. Salah besar. Kalau Anda ingin orang tua Anda panjang umur, mulai sekarang hentikan kebiasaan menyajikan daging olahan. Ganti dengan protein alami seperti ikan segar, ayam tanpa kulit, atau tahu dan tempe. Ingat, umur memang di tangan Tuhan, tapi usaha menjaga kesehatan ada di tangan kita. Jangan tunggu sampai terlambat. Stop daging olahan sekarang juga. Gorengan. Di posisi ke-6, makanan enak yang sangat akrab di lidah orang Indonesia. Tapi ternyata, diam-diam bisa membunuh pelan-pelan lansia yang mengonsumsinya. Ya, apalagi kalau bukan gorengan, bakwan, tempe goreng, tahu isi, pisang goreng, dan aneka makanan berminyak lainnya memang lezat, murah, dan menggoda. Tapi tahukah Anda, gorengan adalah bom waktu bagi tubuh orang tua kita? Gorengan mengandung lemak trans dan minyak jelantah yang digunakan berulang kali. Lemak trans ini bisa meningkatkan kolesterol jahat, LDL, menurunkan kolesterol baik, HDL, dan merusak dinding pembuluh darah. Efeknya, pakupin tekanan darah melonjak. Pakupin risiko stroke dan serangan jantung meningkat drastis. Pakupin fungsi hati terganggu. Pakupin berat badan naik, yang memperburuk penyakit lansia seperti diabetes atau asam urat. Yang lebih mengerikan, banyak penjual menggunakan minyak yang sudah dipakai berkali-kali, berwarna hitam pekat, yang jika dipanaskan kembali akan melepaskan zat akrilamida, senyawa yang berpotensi karsinogenik. Bayangkan, Anda membelikan gorengan tiap sore untuk ayah atau ibu Anda. Mereka tersenyum senang,
tapi tubuh mereka sedang terbakar perlahan dari dalam. Apakah gorengan benar-benar pantas dipertahankan hanya karena enak di lidah, tapi merusak hidup orang yang kita cintai? Solusinya, bantu lansia menikmati makanan yang tetap renyah tapi sehat, misalnya tempe oven, keripik sayur buatan sendiri, atau makanan panggang rendah minyak. Yuk, stop beli gorengan di pinggir jalan tanpa tahu minyaknya dipakai berapa kali. Hentikan racun yang tak terlihat ini sebelum nasi benar-benar jadi bubur. Minuman manis dalam kemasan. Nomor 5 adalah yang sering kita anggap ringan dan segar. Tapi untuk lansia, minuman ini bisa jadi biang keladi penyakit kronis. Apa itu? Minuman manis dalam kemasan. Mulai dari teh botolan, soda, jus kemasan, hingga minuman rasa buah yang sering muncul di iklan. Semua terlihat menyegarkan. Tapi tahukah Anda, di balik label warna-warni dan rasa manisnya, minuman ini adalah bom gula. Bahkan satu botol teh kemasan ukuran sedang bisa mengandung hingga 25-35 gram gula. Itu setara dengan 6 hingga 8 sendok teh. Dan bagi lansia, konsumsi gula berlebih bisa mempercepat penuaan sel, memicu atau memperparah diabetes, menyebabkan kerusakan saraf, merusak ginjal dan hati, meningkatkan risiko Alzheimer dan penyakit jantung. Yang lebih mengejutkan, banyak dari minuman ini mengandung sirup jagung fruktosa tinggi, HFCS, zat pemanis yang lebih sulit diproses tubuh dibandingkan gula biasa. Dan organ lansia yang sudah tidak sekuat dulu akan kewalahan menyaringnya. Parahnya, beberapa lansia justru sering mengonsumsi minuman ini karena tidak terlalu manis di lidah. Tapi itu jebakan. Rasa tidak terlalu manis bukan berarti aman. Itu hanya hasil manipulasi rasa dari zat kimia buatan. Ingin orang tua Anda tetap sehat? Bantu mereka beralih ke air putih, infused water, atau jus buah segar tanpa gula tambahan. Minuman manis itu bukan kasih sayang, itu racun manis yang menyesatkan. Stop minuman kemasan untuk lansia sekarang. Roti putih karbohidrat olahan. Di posisi keempat, kita punya makanan yang kelihatannya aman, bahkan sering dianggap makanan ringan yang cocok untuk sarapan atau camilan. Tapi buat lansia, ini adalah salah satu penyebab utama gula darah naik drastis, penyakit jantung, bahkan penurunan fungsi otak. Makanan itu adalah roti putih, mie instan, biskuit, kue kering, dan segala jenis karbohidrat olahan. Roti putih memang empuk dan praktis. Tapi proses pengolahan tepung putih menghilangkan hampir seluruh nutrisi alami dari gandum. Yang tersisa hanya kalori kosong, tanpa serat, tanpa vitamin, dan sangat cepat meningkatkan gula darah. Setiap kali lansia mengonsumsi roti putih atau mie instan, tubuh mereka dipaksa melepaskan insulin dalam jumlah besar. Akibatnya, tubuh cepat lelah, gula darah melonjak, lalu jatuh drastis, memicu pusing lemas, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, menyebabkan peradangan kronis. Lebih buruknya lagi, karbohidrat olahan ini sering dikombinasikan dengan margarin, selai manis, atau bahkan keju olahan yang makin memperparah beban tubuh. Dan karena rasanya yang ringan dan tidak bikin kenyang lama, lansia cenderung mengonsumsinya lebih sering. Tanpa sadar mereka memasukkan bensin kotor ke tubuhnya berulang kali setiap hari. Solusi: ganti roti putih dengan roti gandum utuh, konsumsi nasi merah atau singkong rebus sebagai pengganti karbo olahan. Tambahkan sayur dan protein dalam setiap sajian. Karbohidrat bukan musuh, tapi karbohidrat olahan adalah jebakan. Ayo, bantu orang tua kita beralih ke makanan alami yang menjaga tubuh mereka tetap kuat dan sehat. Keripik, snack ringan, dan makanan ringan dalam kemasan.
Nomor 3 adalah yang sering disebut sebagai teman nonton TV, pengisi waktu luang, atau cemilan ringan. Padahal justru inilah pembunuh diam-diam bagi para lansia. Cemilan seperti keripik kentang, snack rasa keju, biskuit asin, atau makanan ringan dalam kemasan, tampak tak berbahaya karena ukurannya kecil dan rasanya gurih. Tapi kenyataannya makanan ini sangat tinggi garam, MSG, dan lemak tidak sehat. Dan bagi tubuh lansia, kombinasi ini bisa memicu tekanan darah tinggi, hipertensi, gangguan jantung, pembengkakan kaki atau tangan akibat retensi cairan, kerusakan ginjal akibat natrium berlebih. Yang lebih mengejutkan, satu bungkus kecil keripik bisa mengandung hingga 500-800 mg natrium. Padahal, batas aman untuk lansia adalah sekitar 1.500 mg per hari. Itu artinya, satu bungkus kecil saja sudah menyumbang lebih dari separuh batas harian. Ditambah lagi, snack kemasan ini tidak memberikan nutrisi berarti. Tidak ada vitamin, tidak ada mineral. Hanya kalori kosong yang membuat tubuh tambah lemah, bukan kuat. Dan hati-hati, MSG di dalamnya bisa memperburuk gejala nyeri sendi, migrain, hingga membuat lansia sulit tidur. Tak heran jika banyak lansia yang mengeluh cepat lelah, pusing, atau detak jantung tak beraturan, padahal hanya makan cemilan. Solusinya, berikan cemilan sehat seperti kacang sangrai tanpa garam, buah potong segar, atau edamame merebus. Rasanya tetap enak, tapi justru memperpanjang umur, bukan mempersingkat. Jangan tunggu sampai snack ringan berubah jadi bencana besar. Katakan tidak pada keripik dan makanan ringan dalam kemasan. Sekarang, makanan kaleng sayur dalam kemasan. Nomor 2 ini sangat mengejutkan, karena banyak orang mengira makanan ini adalah pengganti sehat saat tidak sempat masak. Tapi untuk lansia, ini bisa jadi racun yang tersembunyi dalam kemudahan. Apa itu? Makanan kaleng dan sayur dalam kemasan. Ya, mulai dari sup kalengan, ikan sarden, buah dalam sirup, hingga sayuran dalam toples. Sekilas tampak praktis dan tetap sehat, tapi kenyataannya, makanan ini sangat tinggi pengawet, gula tersembunyi, dan terutama, garam. Pakupin dalam satu porsi kecil sarden kalengan bisa terkandung lebih dari 1.000 mg sodium. Pakupin buah kalengan mengandung sirup kental yang penuh fruktosa dan pengawet sulfit. Pakupin sayur dalam botol sering direndam dalam cuka dan garam tinggi. Semua itu membuat ginjal lansia bekerja ekstra keras, memperparah tekanan darah tinggi, dan meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke ringan berulang. Lebih buruknya lagi, pengawet seperti BPA dari kaleng bisa mengganggu hormon dan memperburuk metabolisme lansia. Tak heran jika banyak yang mengalami pusing, mual, hingga gangguan lambung setelah mengonsumsi makanan ini secara rutin. Tapi karena terlihat seperti sayur dan buah, keluarga tidak curiga. Padahal kenyataannya, lebih mirip bom kimia dalam kaleng. Makanan sehat adalah makanan segar. Kalau Anda peduli dengan kesehatan orang tua Anda, mulailah dengan menyediakan bahan makanan segar setiap hari. Tidak harus mahal, yang penting alami dan minim proses. Stop beri mereka makanan kaleng yang tampak sehat, tapi perlahan merusak tubuh mereka. Garam berlebihan dalam masakan sehari-hari. Inilah dia. Peringkat pertama makanan enak tapi mematikan bagi lansia, dan yang paling mengejutkan. Selalu ada di dapur kita sendiri. Namanya sederhana. Garam. Lebih tepatnya, penggunaan garam berlebihan dalam masakan harian. Ya, bukan produk instan, bukan makanan kaleng, tapi masakan rumahan yang terlalu asin. Kita sering berpikir, cuma sedikit garam. Tapi kan biar ada rasa. Orang tua saya suka asin. Tapi kenyataannya, tubuh lansia jauh lebih sensitif terhadap natrium. Organ mereka tak sekuat dulu dalam menyaring dan membuang kelebihan garam. Efeknya sangat berbahaya. Pakupin tekanan darah melonjak diam-diam. Pakupin pembuluh darah menyempit dan kaku. Pakupin meningkatkan risiko stroke, gagal jantung, dan kerusakan ginjal permanen. Pakupin menyebabkan retensi cairan, pembengkakan kaki, dan kelelahan kronis. Yang lebih menyedihkan,
Banyak lansia justru terbiasa dengan makanan asin sejak muda. Maka, tanpa disadari, mereka mempercepat kerusakan tubuhnya sendiri melalui makanan yang mereka anggap lezat. Padahal menurut WHO, batas konsumsi garam harian untuk lansia adalah kurang dari 5 gram per hari, setara hanya dengan 1 sendok teh kecil. Dan sayangnya, sebagian besar orang Indonesia mengonsumsi 2 hingga 3 kali lipat jumlah itu. Solusinya, gunakan rempah-rempah alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, kemangi untuk menambah rasa. Ganti garam biasa dengan garam rendah natrium jika perlu. Gunakan perasan jeruk nipis atau cuka apel untuk menambah rasa tanpa garam. Biasakan lidah untuk menikmati rasa alami makanan. Karena terlalu asin bukan hanya bikin darah tinggi, tapi bisa mempercepat kematian dalam diam. Jangan biarkan bumbu menjadi biang bencana. Kurangi garam, selamatkan nyawa. Bagaimana 7 makanan ini merusak tubuh lansia? Sekarang kamu sudah tahu. Ada 7 makanan enak yang secara perlahan bisa meracuni tubuh lansia. Tapi pertanyaannya, seberapa parah dampaknya jika dikonsumsi terus-menerus? Jawabannya mengejutkan dan menakutkan. Pakupin daging olahan, gorengan, minuman manis, karbo olahan, snack ringan, makanan kaleng, hingga garam berlebihan. Semuanya mempercepat proses peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan ini adalah akar dari banyak penyakit berbahaya. Stroke, jantung koroner, gagal ginjal, diabetes, pikun, demensia, dan bahkan kanker. Bukan hanya itu, makanan-makanan ini juga menghancurkan kualitas hidup lansia. Mereka jadi cepat lelah, sering nyeri sendi, sulit tidur, mudah lupa, tidak bisa menikmati waktu bersama cucu atau anak-anak. Dan ketika penyakit datang, bukan hanya lansia yang menderita, tapi seluruh keluarga ikut merasakan dampaknya. Biaya pengobatan mahal, tenaga terkuras, waktu habis hanya untuk mengurus penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Bahkan lebih menyakitkan lagi, banyak dari mereka tidak tahu kalau penyebabnya adalah makanan yang selama ini dianggap aman dan bahkan disukai. Inilah pentingnya kesadaran dini. Karena apa yang dimakan hari ini akan menentukan kualitas hidup 5-10 tahun ke depan. Berhenti bukan berarti menyiksa. Justru itu bentuk cinta. Menghindari 7 makanan ini bukan melarang menikmati hidup, tapi menyelamatkan masa depan. Mulailah dengan 1 perubahan kecil. Ubah 1 kebiasaan. Dan lihat bagaimana itu bisa memperpanjang usia orang tua yang kamu sayangi. Saatnya bertindak. Selamatkan lansia yang kita cintai. Sekarang kamu sudah tahu bahwa ada 7 makanan yang kelihatannya enak, tapi diam-diam berbahaya, terutama bagi lansia. Bukan mitos. Bukan sekadar teori. Ini fakta yang didukung sains, didukung data medis, dan didukung dari ribuan kasus nyata setiap tahunnya. Makanan sehari-hari seperti daging olahan, gorengan, minuman manis, karbohidrat olahan, snack ringan, makanan kaleng, dan garam berlebih. Semua itu bukan sekadar penyedap hidup, tapi bisa jadi pencabut nyawa dalam diam. Mungkin selama ini kita berpikir, itu kan cuma sedikit. Tapi, sedikit demi sedikit, itulah yang membuat tubuh orang tua kita rapuh perlahan. Dan sekarang, saatnya kita berhenti menunda. Gantilah isi dapur. Kurangi makanan berbahaya itu secara perlahan. Edukasi orang tua kita dengan kasih, bukan memaksa. Jadilah teladan, mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena masa tua harusnya bukan masa menderita, tapi masa menikmati hidup bersama anak cucu dengan tubuh yang tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa tulis di komentar, makanan mana dari 7 tadi yang paling sering dikonsumsi oleh orang tuamu. Bagikan video ini ke grup keluarga, dan media sosialmu. Karena 1 share bisa menyelamatkan 1 nyawa. Like video ini kalau kamu peduli dengan orang tua kita.
Subscribe dan nyalakan lonceng untuk info penting lainnya seputar kesehatan lansia. Mulailah hari ini demi mereka yang kita cinta. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sehat selalu untuk kita semua.